Berarti kita materi dulu ya, baru nanti kita lihat JSP. Ini sekarang jam berapa ya? 1:16 ya, coba materi mungkin 10 menit. Ini kan hasil saja, saya tunjukkan hasilnya, baru kita lihat JSP-nya itu seperti apa ya. Oke, ini siapa yang masuk lagi? Sabar. Oke, nah ini mungkin saya lanjut materi asumsi klasik ya dalam ekonometrik. Ada beberapa hal. Ini suara dengar? Suara kedengaran? Kedengaran, Pak. Kedengaran. Kedengaran. Oke, mungkin saya banyak online sampai mungkin beberapa orang mungkin di sini yang belum pernah lihat atau bagaimana. Wajah saya kurang lebih seperti ini ya. Ini agak sedikit rapi, tapi sebenarnya saya lebih tidak rapi dari ini ya. Biasanya dipanggil ini ya, seperti itu. Nah, itu sederhana saja ya. Oke, nah di sini pada prinsipnya melanjut ya, melanjut dari apa yang sudah teoritis yang Pak Yundi sudah sampaikan. Ya, di sini memang arahan dari Pak Yundi bahwa kita coba simulasi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yundi terkait kepatutan-kepatutan dalam kita menggunakan model ekonometrik di dalam pemodelan ya. Jadi yang video yang kemarin adik-adik sudah lihat yang saya share itu, ketua kelas share, di situ ada filosofi dasar bahwa kalau kita ingin menjadi ahli, ya kita tahu bahwa kita tahu, gitu toh. Jangan sampai kita tidak tahu baru kita katakan bahwa kita tahu. Ya. Nah, ini yang menjadi hal penting bahwa jangan sampai kita berargumentasi tanpa isi kepala. Gitu. Nah, waktu itu kita bawa dalam pemodelan, sebenarnya kita menjustifikasi sesuatu masalah itu menjadi masalah tambah lagi. Ya. Nah, ini yang mungkin adik-adik harus pahami ya. Apalagi biasanya kita di ilmu ekonomi itu skripsi itu banyak menggunakan model ya. Jangan sampai tidak mampu nanti. Banyak orang yang sudah belajar sampai dia kontrak 2 kali juga sama saja waktu ujian skripsi dia tidak paham sama sekali. Jadi adik-adik yang kontrak ini harapannya bisa ya, bisa paham nanti outputnya bahwa bisa susun skripsi di model ekonometrik itu ya. Seperti itu ya. Oke, mungkin ini yang beberapa hal ya. Saya sudah jelaskan juga di materi yang saya share itu bahwa pada prinsipnya itu kita verifikasi ya. Nah, ini apa istilahnya ini kognitif ya, piramida kognitif. Jadi adik-adik di sini saya tidak nilai adik-adik ya. Tapi kalau adik-adik nanti kalau ditanya, misalnya saya munculkan ujian semester, misalnya saya tanya begini, distribusi normal dalam statistika itu apa? Nah, waktu adik-adik hanya melihat dan misalnya mendapat jawaban dari internet dan itu di copy paste, ataupun mengulang apa yang kata saya waktu saya sampaikan, adik-adik masih ada di sini, ya. Jadi adik-adik bisa menilai sendiri, gitu. Tidak perlu orang lain menilai. Waktu seseorang atau adik-adik hanya bisa mengulang apa yang dikatakan orang lain, adik-adik bisa ukur bahwa sebenarnya adik-adik itu masih ada di sini nih, level ini ya. Jadi rugi sekali bayar uang semester sampai saat ini jika hanya mengulang apa yang orang bilang dan itu menjadi jawaban dalam mendapatkan nilai. Nah, ini berarti adik-adik bisa paham bahwa sampai saat ini saya masih ada di level ini, belum naik-naik. Nah, sedangkan kita berpacu dengan waktu, kita dituntut untuk bisa sampai di sini. Sehingga kita bisa melakukan verifikasi menggunakan model ekonometrik. Ya. Nah, ini yang perlu adik-adik, provokasi untuk adik-adik untuk bisa lebih baik lagi. Nah, sehingga tujuannya seperti itu ya adik-adik ya. Idealnya seperti itu ya. Kita menggunakan model ekonometrik itu untuk kita melakukan verifikasi. Seorang ahli ekonomi, ya, seorang ahli ekonomi dia mampu melakukan verifikasi suatu kebenaran untuk melahirkan suatu kebenaran baru. Dari kebenaran relatif yang kita dapat hari lepas hari, nah itu kita bisa konfirmasi berdasarkan kebenaran absolut. Nah, sehingga kita melahirkan suatu kebenaran baru.
seperti itu, melalui proses ekonometrik. Ya. Nah, ini. Jadi waktu kita tidak paham ekonometrik, tidak bisa menggunakan teori ekonomi, matematika dan statistik, kita tidak bisa melakukan verifikasi. Ya. Nah, ini yang harapannya jangan sampai kita punya skripsi nanti di jurusan ilmu ekonomi melahirkan itu. Kondisi yang tidak mengandung kebenaran itu. Ya. Oke. Masih dengar suara saya? Masih kedengaran? Masih Bapak. Oke. Masih Bapak. Oke, sampai di situ ada yang mau tanya atau diskusi? Rokok mati lagi. Belum ada. Oke. Nah, di sini kita akan coba melihat dua ini ya. Dua ini. Sebenarnya yang penting juga ini ya. Namun kita coba melihat normalitas ini. Jadi memang kelemahan dari OLS itu kan kuadrat satu ya. Kuadrat satu. Nah, memang kelemahan dari kita menggunakan regresi, persamaan regresi itu memang kalau ada outlier itu sulit ya, sulit dia. Dia akan bias ya. Dia akan bias. Nah, sehingga menurut hemat saya sebelum kita melakukan pengujian-pengujian lain, yang paling penting kita melakukan pengujian ini ya. Kalau hemat saya ya, banyak pandangan lain dari orang lain juga. Tapi kalau saya waktu kita paham bahwa dia sudah normal data kita, kemungkinan ini lolos ini. Ini lolos data ini. Kemungkinan besar itu lolos. Ya. Ada kondisi begini, ada beberapa kasus, datanya sudah normal. Datanya sudah normal ini. Tapi waktu dia nguji di sini tidak lolos. Nah, ini bagaimana? Ya. Nah, ini kan ada beberapa data. Kadang orang begini ya. Kadang orang begini. Waktu dia berusaha pakai model parametrik, waktu dia dapat hambatan di dalam asumsi klasik ini ya, dia lolos normalitas tapi dia tidak lolos di multikolinialitas. Multikolinialitas ini kan misalnya kita punya y dengan x1, x2, x3 ya. Misalnya kita punya y x1, x2, x3. Nah, multikolinialitas ini tidak boleh saling korelasi ini antara X2, X3, X1, X2, X3 ini tidak boleh multikol ya. Itu tidak boleh. Tapi kalau kita punya sederhana X1, otomatis kita tidak perlu lakukan uji multikol. Kita hanya melakukan uji normalitas. Nah, ada beberapa kondisi kita pakai regresi berganda ya. Nah, antar X ini saling korelasi. Korelasinya tinggi, ini yang tidak bisa ya, tidak boleh. Padahal datanya sudah lolos ini normal. Nah, waktu dia mendapatkan kondisi begini kan model ekonomi itu kan banyak parametrik. Nah, waktu dia mendapatkan persoalan seperti itu, dia rubah langsung skripsinya atau pendekatannya menjadi non parametrik. Kadang banyak juga mahasiswa, dosen juga sama saja. Banyak juga. Waktu dia dapat persoalan itu, langsung dia rubah non parametrik. Nah, ini yang menurut hemat saya sebenarnya kekacauan ini. Dia berusaha membuat kekacauan dalam melihat kebenaran teoritis itu. Ya. Karena tujuannya bukan karena perubahan metodologi, bukan karena faktual verifikasi, tapi karena hambatan metodologi. Nah, ini kan dia berusaha mengelak saja. Karena ketika ketidakmampuan dia dalam mengungkap verifikasi secara parametrik. Nah, ini jangan sampai kita jumpai hal seperti itu. Ya. Karena banyak cara ya dalam kita melihat sebuah data normal. Namun hemat saya bahwa kalau kita clearing data bagus dan normal, kemungkinan lolos ini banyak hal ini. Nah, ini yang mungkin kita coba lihat. Sehingga ada beberapa hal yang saya coba melihat normalitas ini dari plotting data ya, deskriptif saja. Ini juga deskriptif ya. Dan juga Shapiro-Wilk.
dan juga Smirnov ini ya. Seperti ini. Jadi ada 4 hal ya, 4 hal yang adik-adik bisa munculkan. Nah, kalau saya biasanya senang saya munculkan ini ya, munculkan yang poin 1 dengan tergantung ini sampel saya berapa ya. Kalau Shapiro Wheel biasanya data kecil kita pakai itu hasilnya bagus ya. Kalau Smirnov ini data sampelnya banyak ya. Data yang sampai 200 sampel ya. Seperti itu yang di atas. Tapi kalau data di bawah 50 sampel, kita pakai Shapiro Wheel saja. Seperti itu. Nah, dan juga kita melihat multi-call dari sisi ini ya, perbandingan nilai toleransi dengan varians ini ya. Terus bisa dari matriks korelasi, linearitas ya. Linearitas ini kita bisa lihat juga sekaligus ya. Kita melihat plotting ini kita bisa dapat ini juga. Nah, terus ini penolakan heterokodastisitas ya. Kita harap data kita homogen dan juga autokorelasi ya. Autokorelasi itu jangan sampai residual antar tahun ya. 2001, 2002, 2003. Nah, ini jangan sampai residualnya saling mempengaruhi. Itu yang dimaksud dengan autokorelasi. Nah, ini adik-adik harus baca ya. Oke. Mungkin adik-adik sudah baca-baca ini toh? Hal-hal ini kan sudah disampaikan toh oleh Pak Yundi, normalitas, multikolinialitas, linearitas, kan di bahannya Pak Yundi itu saya sudah baca itu. Kalau adik-adik belum paham, berarti adik-adik yang belum baca ini materinya Pak Yundi. Apakah sudah baca materi Pak Yundi itu, modul ekonometrika sama PowerPoint ekonometrik itu? Ada yang belum baca? Sudah tidak? Adik-adik dengar suara ketidak ini? Masih kedengaran suara saya? Dengar Bapak. Oke. Kalau masih dengar saya lanjut ya. Kalau sudah tidak dengar berarti kita bisa akhiri. Masih dengar toh? Iya, Pak. Masih dengar, Bapak. Siap. Oke. Nah ini ya, kita coba lihat satu ya dari key plot ini ya. Nah, nanti saya cepat saja. Saya kadang itu satu slide itu saya bisa cerita lama. 1:30 ini ya, sampai 1:30 lewat lah. Kita coba biar saya bisa simulasi. Nah ini ya, adik-adik bisa membaca deskripsi ini tentang key plot ya, penggunaan key plot. Namun di sini bahwa key plot ini bisa mendeteksi garis linear ini ya. Jadi sebaran data kita tuh dia ada di mana. Kalau dia gayung bersambut dengan titik-titik ini ya, berarti kita bisa katakan dia linear ya. Berarti asumsi linearitas itu kita bisa penuhi ya. Dan juga misalnya plotting data itu, misalnya ada data yang di sini ya, misalnya seperti ini ya. Misalnya kita punya garis linear seperti ini, nah ada beberapa data di sekitaran garis ini. Nah, tiba-tiba ada data di sini ya, ada data di sini. Nah, ini kan jaraknya lebar sekali ini ya, variansnya besar sekali ini. Ya. Nah, ini. Nah, ini yang bahaya data begini. Kita tidak harapkan data-data ini kita masukkan dalam olah. Harusnya kita hilangkan data ini, kita cutting dia keluar ya, supaya penyebaran data kita nih mendekati nilai min-nya ya. Nilai min. Jadi adik-adik harus ingat memang kelemahan dari rata-rata itu dia sangat dipengaruhi oleh angka outlier ya. Misalnya 1, 2, 2, 4, tiba-tiba ada angka 50. Nah, angka 50 ini outlier. Jadi kalau 1 tambah 2 tambah 2 tambah 4 tambah 50 dibagi dengan 5, otomatis rata-ratanya itu tidak mewakili angka ini. Ya. Dia sangat dipengaruhi oleh angka ini. Nah, sehingga data ini kalau kita olah pasti hancur. Ya. Nah, OLS tidak bisa memaksimalkan data seperti itu ya. Ada satu cara ya.
beberapa cara yang bisa kita lakukan, banyak metodologi ya dalam kalau kita dapat data seperti ini dan kita melakukan robust ya istilahnya itu ya, itu kita bisa lakukan ya. Namun itu apa ya, dalam tanda kutip bahwa itu banyak hal yang sudah kita lakukan tidak mampu beberapa hal, namun ya karena hal ini harus kita hitung ya kita menggunakan fungsi itu ya. Jangan sampai kayak tadi sudah parametrik rubah langsung ke non parametrik. Ini kan sebenarnya tipikal orang yang sebenarnya tidak mampu menggunakan model ekonometrik ya, seperti itu. Nah, Kiplot sebenarnya menggambarkan hal itu ya, dua itu ya. Dia bisa deteksi linearitas dari data array data kita dan juga mendeteksi data outlier tadi ya. Nah, ini yang beberapa data yang sama yang saya gunakan ya. Kita punya 50 sampel petani, nah kita disuruh cari apakah data 50 sampel ini berarti kan N kita kan 50. Nah, data ini kita cari apakah normal tidak atau tidak normal tentang produksi kacang tanah di Kabupaten Kerom ya. Nah, ini kita lakukan. Nah, waktu saya mencoba merumuskan ya, menghitung, hasilnya seperti ini. Sudah kelihatan ini? Sudah kelihatan ke tidak slide ini? Sudah kelihatan Bapak. Oke. Nah, waktu saya simulasikan halnya seperti ini. Nah, ini kita bisa katakan bahwa masih toleransi bisa dikatakan distribusi normal, ya, distribusi normal. Karena apa? Kebanyakan data kita ada pada -2 ya dan +2 ya. Ini kecenderungan data yang baik ya menurut hemat saya ya. Ini kecenderungan data yang baik di sini ya. Sehingga histogram dari kurva probabilitas itu akan sedikit baik ya, seperti itu. Nah, ini yang kita bisa dapat dari data itu, simulasi itu ya. Itu siapa yang bersuara itu? Oke. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasilnya. Nanti saya mendapatkan ini bagaimana, nanti kita lihat. Saya sudah buat, saya tinggal tunjukkan ya. Nah, ini deskripsinya ya. Dari deskripsi ini kita bisa tahu ya, kita punya 50 data min ya. Median ini ya. Median min kita berapa, nilai variance kita berapa, range kita berapa, angka minimum dan maksimum. Ini cuma statistik deskriptif biasa ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau macam ada istilahnya Z-score, ya kalau adik-adik lihat di materi saya, dari deskripsi ini kita sudah dapat standar defisiasi, nilai min-nya, ya. Sebenarnya kita sudah bisa hitung Z-score-nya, ya, untuk melihat data outlier itu, data outlier ya. Nah, ini kalau output dari Kiplot seperti ini ya, kecenderungan datanya seperti ini, ya. Nah, selanjutnya ini ya, squamous dengan kurtosis ini ya. Sebenarnya ya, sebenarnya hal ini semua mengandung arti seperti ini ya. Kalau ini ya, squamous ini dia kecenderungannya seperti ini ya. Apakah data kita ya, misalnya ini kan garis ini ya. Misalnya kan kalau sumbu, kalau kita gambar sumbu kan seperti ini ya. Ya kan? Di sini area negatif, positif, positif kan. Seperti itu ya. Nah, kalau kita gambar ya, kalau ini titik 0 min ya, 0, otomatis ya, kalau dia ke kiri, data itu semakin ke sini ya, ini ya. Ini ya. Nah, ini semakin kecenderungan negatif ya. Nah, kalau semakin ke sini ya, ke kanan, otomatis dia semakin positif ya. Nah, kepatutannya yang tadi saya bilang adalah data kita harus di antara -2 dengan +2. Sehingga apa? Data distribusi normal kita tuh baik ya, menggambarkan ini ya. Jadi ini squamous ini menggambarkan arah data kita ke kiri atau ke kanan.
ya, tentang satuan apakah dia positif atau negatif, ya. Seperti itu ya. Sedangkan kurtosis, ya, kurtosis itu kecenderungan bentuk kurva kita ini, ya, bentuk kurva kita itu seperti apa, ya. Apakah dia landai beginikah, ataukah dia bentuknya lebih tajam, ya, lebih runcing. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh angka ini, ya, angka ini. Kalau angka yang ini, dia mempengaruhi arah data kita. Jadi, skenes mempengaruhi data kita ke arah mana. Ya. Nah, kurtosis mempengaruhi lebar ini, ya. Lebar ini. Seperti itu, ya. Nah, hal yang sama, ya. Hal yang sama di sini. Bahwa kita menggunakan data yang sama untuk data 50 sampel tadi untuk mencari nilai distribusi normal berdasarkan ini, ya, SK ini, ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah kelihatan ini. Kelihatan ini. Kelihatan. Kelihatan Bapak. Oke. Nah, ini ya. Untuk kita melihat perhitungan ini dari data 50 tadi, ya, statistik deskriptif akan memunculkan ini, ya, warna kuning ini dengan warna hijau ini, pasti itu, ya, pasti. Nah, kita perlu hitung manual, ya. Kita perlu hitung manual, ya, posisi arah kita ini seperti apa, ya, antara dua data tadi, ya. Satu data dengan satuan kilogram, satu dengan data satuan ton. Ya, ini beda, ya. Kilogram itu kan 1 ton itu kan 1000, ya. Otomatis kalau 200 misalnya angka maksimumnya di Kerom itu 422 kilo, ini kan tinggal dibagi, ya. Dibagi atau apa? Dibagi, ya. Dibagi dengan atau dibagi, ya, dengan 1000. Ya, seperti itu, ya. Konversi ke ton. Datanya sama, tapi ada perbedaan satuan ukur. Nah, ini di sini sederhana saya sebenarnya mau melihat apakah datanya beda atau tidak. Ya. Ternyata beda, ya. Ternyata beda nilainya. Di sini kita dapat untuk satuan kilogram, ya, untuk satuan kilogram, angka skenesnya ini positif, ya. Nah, untuk kurtosisnya negatif. Ya. Sama di sini, ya. Untuk ton dia positif dan nilainya untuk kurtosis negatif. Ya, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan nilai sahihnya, maka kita harus bagi, ya. Kita harus bagi. Jadi kita bagi nilai ini, kita bagi dengan standar errornya. Ya, untuk hal yang sama, produksi dengan kilogram dengan satuan ton sama kita bagi. Sehingga kita bisa dapat angka ini, ya. Angka ini yang menggambarkan kecenderungan data kita kemana, ya. Kecenderungan data kita kemana. Sehingga ini, ya, kita lihat, ya, karena ini minusnya besar sekali, akhirnya dia runcingnya ke arah kiri, ya, runcingnya ke arah kiri ini. Beda dengan yang kilogram. Seperti itu, ya. Nah, ini yang kita bisa dapat dari kurtosis, ya. Itu yang kita bisa lihat, ya. Yang penting adik-adik paham bahwa dalam mengukur normalitas kita bisa melihat hal ini. Yang kedua, kita tadi bisa melihat dari key plot ini, ya, dengan yang kedua melalui rasio ini, ya. Itu secara deskriptif, ya. Nah, ini. Oke, lanjut. Nah, ini menurut berdasarkan melihat apa distribusi normal berdasarkan analitis, ya, koefisien. Nah, di sini ada koefisien Shapiro-Wilk, ya. Datanya sama, ya. Kita punya data sama, ya. Jadi ini satu data ini kita coba gunakan beberapa uji. Nah, bagaimana? Apakah dia sama atau tidak? Apakah ada perbedaan? Kiplot mengatakan normal, tapi Shapiro-Wilk misalnya katakan tidak normal. Nah, ini kan berbenturan antar alat uji, padahal datanya sama.
Nah ini kita melihatnya dari sisi itu, adik-adik paham mengenai beberapa alat uji untuk normalitas, dan adik-adik juga bisa paham apakah dari berbagai alat uji untuk merumuskan normalitas itu apakah ada perbedaan. Ya. Nah di sini kita perlu melakukan pendugaan awal ya. Jadi yang tadi Kiplot sama Squenis dan Kurtosis tidak melakukan pembangunan hipotesa, tapi kalau Shapiro-Wilk dia sudah membangun hipotesa. Ya. Jadi di sini kita pakai signifikan ya. Kalau dia tidak signifikan dalam artian di atas 0,05, maka dia data berdistribusi normal. Namun kalau dia signifikan, maka tidak berdistribusi normal ya. Seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, ini ya. Ini. Berdasarkan hasil tes melalui uji Shapiro-Wilk ya, berdasarkan populasi data yang terkait satuan kilogram dan juga rupiah ya di sini ya. Saya di sini memang ada beberapa data ya. Kalau berarti yang tadi ya hanya karena dia deskriptif ya. Dia deskriptif. Nah, di sini kita mencoba Shapiro-Wilk ini karena penggunaannya bisa dalam ekonometrik ya. Dalam ekonometrik pembangunan model regresi, makanya kita bisa katakan di sini X dan di sini Y. Nah, apakah model sederhana ini dia berdistribusi normal atau tidak? Nah, dari sisi Y ini, produksi ini, ternyata dia tidak berdistribusi normal. Berdistribusi normal ya. Karena nilai p-value ya 1,22 ini lebih besar dari 0,05. Nah, sehingga karena dia lebih besar nilai ini, maka kita katakan data ini berdistribusi normal ya. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk data X-nya ini ya, data X-nya ini kita masih tidak lolos normalitas karena datanya signifikan ya. Otomatis ini kan 0,001. Otomatis ini kan ya di bawah ya. Di bawah sekali sempurna ini, mendekati sempurna. Jadi kan kalau dibandingkan dengan 0,05 otomatis kan lebih kecil ini ya. Lebih kecil 0,01 ini lebih kecil dari 0,05. Sehingga kita katakan dia tidak berdistribusi normal. Ya, seperti ini ya. Nah, ini adik-adik bisa baca. Sehingga ini kesimpulannya ini ya, bahwa persamaan tentang A sama dengan BX1 ya, X1 plus error, ternyata X ini tidak lolos dari uji normalitas. Sehingga kalau kita paksakan dia, kita ramal dia menggunakan model ekonometrik, otomatis Y kita ini ya, Y kita ini kan misalnya Y-topia, Y ramal kita ini akan keliru karena data X kita ini tidak normal datanya ya. Kita kan mencoba menggunakan X ini untuk menduga berapa ya perubahan Y kita kan, seperti itu. Sehingga kalau penduga kita ini salah, otomatis yang kita ramal juga salah. Otomatis kita akan membangun kebenaran yang keliru. Ya, seperti itu. Karena kondisi data kita. Nah, itu mungkin ya adik-adik ya. Shapiro-Wilk seperti itu ya. Di sini dia normal, di sininya tidak. Otomatis kita tidak bisa lanjutkan ya, karena model kita belum layak untuk dilakukan pemodelan lanjutan atau melakukan analisis lagi ya. Seperti itu. Nah, ini kita bisa cari ya. Di sini ini namanya blok ya. Blocks ini ya. Nah, ini kita bisa cari data yang outlier itu apa ya. Data yang outlier itu apa sehingga bisa mempengaruhi dia tidak normal. Nah, ini titik-titik ini ya. Titik-titik ini. Ini ya. Ini tidak normal. Jadi misalnya kalau ada 1 sampai 50 ya data kita, berarti nomor urut 1 ini tidak normal. Nomor urut misalnya 12 ini tidak normal. Ya.
25 misalnya tidak normal. Nah itu ya, kita bisa checklist. Ketahuan ini ya beberapa data yang tidak normal ya. Seperti itu. Nah, ini kita bisa koreksi. Oh, data ini mana yang tidak normal ya. Seperti itu. Kita bisa melakukan standarisasi data ya. Kalau misalnya data ini tidak normal, otomatis data ini jangan kita hilangkan dulu. Jangan sampai data-data ini mengandung kebenaran. Nah, sehingga kita perlu melakukan beberapa pendekatan dengan standarisasi data. Ya, seperti sehingga kita setelah melakukan standarisasi data, kita olah lagi ya. Kita olah data ini lagi. Nah, misalnya kalau ini dia tidak bisa, berarti kita membangun model log ya. Model log Y A plus B log ya dulu ya. Log B X1 ya. Jadi data ini kita log, modelnya kita log. Nah, apakah selain cara satu kita melakukan standarisasi data, kalau memang dia tidak tetap minus di bawah 0,05, nah kita bisa lakukan log ya. Kita bisa melakukan log. Nah, kalau memang tidak bisa lagi, berarti kita kembali ke kuesioner atau data awal di Excel, data mentah. Kita koreksi dia, kita justifikasi. Apakah biaya pupuk ini dia pengeluarannya per bulan atau per tahun, akumulasi per tahun ya. Nah, ini kita bisa sesuaikan ke sini. Jadi banyak cara ya, banyak cara. Jangan kita karena kondisi yang tadi saya bilang kondisi tidak normal, akhirnya kita beralih ke non parametrik. Padahal ada banyak hal yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan hasil ini minimal di atas misalnya 0,705 misalnya. Otomatis ini kan distribusi normal ya. Seperti itu. Ya, oke, saya lanjut. Ini supaya cepat, ini jam berapa ya? Ini sudah mau jam 2. Oke. Nah, ini untuk Smirnov sama ya. Smirnov juga sama menggunakan hipotesa dugaan awal ya. Datanya sama, kita menggunakan ini. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Hasilnya seperti ini. Data yang sama ya. Data yang sama. Ya. Nah, ini kalau kita menggunakan berdasarkan tadi ya, bukan rupiah ya. Di sini saya menggunakan bukan rupiah untuk menilai ini ya, untuk menilai ini. Nah, di sini ada perbedaan ya. Perbedaan nilai dari Smirnov, nilai statistiknya agak kecil, Shapiro-Wilk agak besar ya. Seperti itu. Begitu juga untuk satuan ton ya, satuan ton ya. Nah, ini. Nah, untuk kilogram dari dua pendekatan alat uji ya, KS dengan SW ini sama-sama menunjukkan data yang normal ya, karena nilai ini semua di atas 0,05 ya, ini semua di atas 0,05. Nah, sedangkan yang satuan ton ternyata Shapiro-Wilk sama ya, 0,01 ya, untuk satuan ton. Nah, itu ya beberapa hal yang kita bisa lihat dari sehingga adik-adik bisa gunakan ya. Ini ada referensi, ada beberapa hal melihat normalitas. Nah, waktu adik-adik bikin skripsi pasti akan gunakan ini. Adik-adik bisa lihat di internet tulisannya orang lain ya, tulisannya orang download mungkin skripsinya orang lain, dan adik-adik baca di bagian bab 3-nya. Sehingga adik-adik bisa merujuk. Nah, di sini minimal adik-adik 2. Kalau saya saran menggunakan Kiplot ya, Kiplot, dan juga bisa Smirnov dan juga bisa Shapiro-Wilk ya. Misalnya adik-adik punya data 2010 sampai 2022 misalnya, berarti adik-adik coba saja Shapiro-Wilk ini saja ya. Nggak usah pakai ini, Shapiro-Wilk aja ya. Karena pendugaan statistiknya besar ini ya nilainya ya. Seperti itu. Nah, itu ya dari Smirnov ya. Oke, nah ini untuk multikolonialitas ya. Nah ini yang tadi saya bilang kalau regresi sederhana tidak perlu ya, tidak perlu, karena pada
filosofinya kan Y sama dengan A plus misalnya itu X1, X2 ya, X3 ya. Nah, nilai ini diharapkan tidak boleh saling memiliki nilai korelasi yang tinggi ya, tidak boleh ya. Nah, kalau dia ada korelasi, nah ini yang disebut dengan ini ya, multikolinearitas ya. Ada hubungan yang kuat antara variabel bebas X itu ya, tidak boleh. Namun kalau misalnya dia cuma sederhana, regresi sederhana ya, regresi sederhana, berarti kita tidak perlu melakukan ini, tidak perlu melakukan uji ini. Kita hanya normalitas, linearitas, selesai itu ya. Misalnya di sini Y-nya kemiskinan plus A-nya ini B dikali misalnya kemiskinan dengan apa ya? Belanja pemerintah plus error, otomatis data kemiskinan dengan data belanja pemerintah ini tidak perlu dilakukan multikolinearitas. Tapi asumsi normalitas harus diuji. Karena belanja datanya RP, kemiskinan ini datanya jiwa ya, bisa jiwa ya, atau persentase. Nah, ini dua satuan ukur yang berbeda. Jangan sampai dua ini kita bandingkan, itu bisa terjadi data yang tidak normal ya. Nah, di sini untuk menguji multikol ini ada berbagai banyak hal ya, banyak hal. Nah, di sini kita bisa menggunakan nilai tolerans dan VIF ini ya, varian ini, dan juga bisa ketentuan matriks korelasi. Nah, ini adik-adik bisa baca ya. Ini hal yang sama, yang baku. Ya. Namun saya akan tunjukkan hasilnya seperti ini ya. Nah ini ya. Nah ini, misalnya dari output ini berarti kita perhatikan di sini, hanya di tabel ini ya. Nah ini kita lihat ini, misalnya variabel partisipasi. Nah kita lihat ini kepatutannya kan nilai VIF di atas 10. Nah ya, dan nilai toleransi di bawah 0,01. Berarti mengandung multikol, dia multikol ya. Nah, kita cek B1 ini bagaimana kondisinya? 0,822 ini ya, nilai toleransi. Oh, di atas lolos ini. Yang ini lolos. Oke. Kita cek lagi nilai VIF-nya. Apakah di bawah 10? Ya. Apakah di bawah 10? Nah, ini kita bisa lihat ini di bawah 10 ya kan. Nah, lolos. Nah, ini juga lolos, 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 lolos. Berarti ketiga model ini ya, Y sama dengan dia punya intercept kan ini ya, 6,053 plus ya B1 ini kita pakai angka standarized ya, 298 plus 0,68 plus 0,076. Ketiga ini tidak terjadi korelasi yang kuat. Sehingga kita bisa layak menggunakan persamaan ini, model ini. Sehingga kita bisa katakan bahwa partisipasi berpengaruh terhadap Y, transparansi berpengaruh terhadap Y, akuntabilitas berpengaruh terhadap Y. Tapi kalau dia tidak lolos multikol, kita tidak boleh, ini gagal ini. Kita tidak bisa. Ya otomatis angka koefisien standarisasi ini tidak ada artinya. Ini juga tidak ada artinya ya. Seperti itu. Nah, ini kita bisa menggunakan ini ya, nilai ini. Oke. Yang berikutnya nah ini ya. Yang berikutnya kita pakai tadi menggunakan perbandingan toleransi dengan VIF. Nah, ini kita bisa yang kedua, cara yang kedua kita bisa ketentuan matriks korelasi ya. Nah, dari matriks korelasi ini ada kepatutan ya. Matriks korelasi ini ada kepatutan bahwa perbandingan antara dua variabel itu ya tidak boleh lebih dari 0,90. Ada seperti itu. Ada indikator lain ya. Ada indikator lain. Kita bisa menggunakan Airtable juga bisa ya. Namun di sini ada kepatutan yang sederhana bahwa jika nilai korelasi itu 0,90 maka kemungkinan terdapat multikol. Tapi kalau di bawah 0,9 kemungkinan tidak terdapat multikol itu, tidak terindikasi. Nah, kalau kita lihat ini tidak ada ini ya.
Ini ya, tidak ada ya. Seperti itu ya. Tidak lebih dari 0,90. Nah, sehingga kita bisa katakan ini tidak terjadi multikolinearitas. Sehingga partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas ini mampu menjelaskan variabel kinerja ini. Ya. Seperti itu. Oke, nah itu yang mungkin hal yang saya simulasikan ya. Oke, sampai di situ ada yang mau bertanya sebelum saya tunjukkan bagaimana saya mendapatkan angka-angka ini. Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang bertanya, dia tidak usah ujian. Ada yang bertanya? Adik-adik masih dengar suara? Masih kakak. Masih. Bagaimana? Bingung atau bagaimana? Sampaikan aja. Masih bingung? Masih bingung atau bagaimana? Bagaimana? Sudah paham ya? Oke. Baik. Bisa tidak kakak tunjukkan GSP-nya? Masih ada waktu toh, ketua kelas? Masih ada waktu tidak? Masih Bapak. Oke. Saya tunjukkan hasil dari GSP-nya ya, sehingga saya dapat data ini ya. Biar jangan sampai adik-adik bilang, ini kakak kok dapat data di mana ini, ya seperti itu ya. Nah, sehingga adik-adik ada bayangan, minimal ada bayangan lah. Walaupun mungkin adik-adik ada di level ini, nggak apa-apa lah daripada sama sekali tidak ada ya, seperti itu. Oke. Mungkin saya tunjukkan sekilas tentang perolehan data ini. Mungkin nanti kalau lebih baik kita nanti kalau ada waktu masing-masing bisa bawa ke laptop ya, biar kita bisa simulasi. Alangkah baiknya begitu. Atau kita gunakan lab ya. Mungkin nanti ketua kelas bisa komunikasi toh dengan lab. Apakah kita bisa gunakan lab atau tidak ya. Itu tergantung motivasi adik-adik untuk belajar bagaimana ya. Oke, saya mungkin tunjukkan data ini ya, sabar. Mana share screen? Oke. Nah, ini sudah kelihatan. Sudah, Bu. Oke. Sudah Bapak. Nah, ini ya, saya menggunakan aplikasi ini gratis ya adik-adik ya. Gretel juga gratis, ini juga gratis ya. Jadi kita bisa mengeluarkan ini banyak ya. Adik-adik bisa banyak sekali ini pilihannya di sini ya. Adik-adik bisa lakukan apa saja dan dia gratis ya. Tinggal download aja, tulis saja GSP software statistik di Google, pasti keluar. Nah, ini tadi data-data ya, 50 data tentang ini ya, produksi dalam satuan kilogram, ton, dan biaya pupuk ini ya. Ini data-data ini yang tadi saya olah ya. Sehingga dari output itu saya membuat PowerPoint itu. Nah, ini saya mau tunjukkan ya. Nah, kalau kita mau buat deskripsi mengenai Kiplo tadi ini data ini, otomatis kita ngeklik di sini ya, ngeklik di sini seperti itu ya. Nah, ini variabelnya ada ini ya. Kita bisa masukkan dia misalnya ini ya. Kita tinggal ngeklik ini. Mana ngekliknya ya. Nah, ini ya. Dia masih loadingnya. Masih kelihatan ini? Masih Yes. kelihatan Bapak. Masih Oke. Bapak. Masih. Nah, ini ya. Ini hasilnya. Ini hasilnya ya. Ini. Nah, ini Shapiro Wheel kita bisa munculkan kurtosis V. Nanti muncul di sini ya. Nah, data ini yang kita olah, yang kita masukkan dalam PowerPoint, dalam skripsi. Nah, yang menjadi persoalan, adik-adik tahu bacanya. Jadi, adik-adik bisa minta tolong skripsi itu, minta tolong ke ahli statistik siapa, terserah lah. Ya, kakak atau siapa. Yang penting adik-adik tahu baca. Yang pertama, yang kita minta tolong itu dia paham betul cara mengolah dan cara bacanya.
Yang kedua, dia bisa menjelaskan ke adik-adik cara bacanya bagaimana. Jangan sampai ada orang itu bisa mengolah tidak tahu baca. Cara bacanya ini seperti apa. Nah, itu jangan. Akhirnya adik nanti ujian skripsi kelabakan. Karena bisa menggunakan, karena apa ya, era teknologi ini kan kita tinggal ngeklik ya. Tapi ya begitu sudah. Kemajuan teknologi ini bikin kita semakin bodoh juga karena tidak tahu baca. Cuma bisa ngeklik tapi tidak bisa baca. Gitu. Nah, harapannya adik-adik jangan seperti itu. Sehingga saya ada munculkan Excel dengan ini, ya, sehingga adik-adik tahu manualnya supaya waktu ke penggunaan teknologi itu adik-adik tidak rancu seperti itu ya. Banyak orang juga begitu adik-adik ya. Pintar sekali softwarenya, karena ngeklik saja kan, ngeklik data keluar. Tapi tidak tahu bacanya itu seperti apa bacanya itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, kita kembali ya, itu hanya wacana saja. Adik-adik pasti tidak akan seperti itu ya. Oke, nah ini adik-adik ya. Kita bisa dapat kurva Q-plot ini ya, dari sini ya. Nah, ini kita bisa dapat ini deskripsinya seperti ini ya. Valid ini menunjuk 50 data ya, median dan sebagainya ya. Nah, ini keluarannya seperti ini ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah ini kurtosis ini ya. Nah, ini ya. Ini data-data yang tadi saya kasih keluar ya. Seperti itu ya. Nah, ini nilainya ada ini. Yang tadi ya. Ini ya. Sorry, ini. Ini satu, yang ini yang kedua. Ya. Sehingga untuk kilogram ya, untuk kilogram nah, tinggal 0,116 saya bagi dengan 0,337. Sama juga dengan ton. Ya. Itu untuk skenes. Nah, untuk kurtosisnya sama juga, dibagi juga. Itu yang tadi dapat hasilnya seperti di PowerPoint. Nah, kalau kita lihat kecenderungan datanya, nah, seperti ini ya. Nah, ini. Tapi begini adik-adik ya. Ini mungkin hal yang di luar materi ya. Kalau data kita 50, ya, data kita 50, N-nya 50 ya. N-nya 50, ini kurang baik kita menggunakan ini ya. Kurang baik kita menggunakan ini karena datanya tidak tampil ya. Karena kecil sekali data kita. Ini menggunakan data yang banyak di atas 100, di atas 500 sehingga lebih nampak bagaimana polanya ya. Kalau datanya hanya 50 ya, kita tidak perlu menampilkan histogram ini ya. Kita cukup mungkin yang tadi ya, yang ini aja ya. Karena di sini kita bisa dapat yang pertama bahwa ada tidak data-data yang di sini itu yang disebut outlier ya, outlier, atau kalau datanya sebarannya membentuk beririsan atau gayung bersambut dengan garis tren linier, maka kita sudah penuhi asumsi linearitas ya. Jadi satu gambar ini kita dapat indikasi normalitas dan juga indikasi linearitas ya, seperti itu. Jadi satu tabel ini saja ya, seperti itu. Masih kedengaran adik-adik suara? Masih. Oke, Pak. 10 menit lagi ya, sudah jam 2. Oke, nah itu ya. Yang berikutnya Shapiro-Wilk ini. Nah, Shapiro-Wilk ini pada posisi yang sama. Jadi tiga ini Q-plot terus SK ini dengan Shapiro-Wilk itu pada posisi yang sama ini. Deskripsi ini ya. Nah, ini sama semua ini. Ya. Kalau kita centang ini ya. Kita klik ini. Ini semua dapat. Ya. Tiga tadi kita dapat nilainya semua langsung. Nah, kalau macam kita mau apa istilahnya untuk Q-plotnya kita di sini. Nah, ini contoh ya. Nah, ini. Nah, ini outlier sekali ini toh. Kita bisa ke ciri ini tadi ya. Nah, ini kita bisa tunjukkan juga ini ya. Tunjukkan
tunjukkan datanya seperti tadi. Menggunakan ini ya. Oke. Kelihatan ini ya, masih kelihatan ya. Jangan sampai Masih, Pak. masih ya. Nah, itu ya. Ini dalam satu posisi yang sama ya. Posisi yang sama, statistik pada tools yang sama ya. Tools yang sama. Bisa kasih klik mana keluarnya ini. X ya. Nah, ini. Jadi pada posisi ini. Nah, sedangkan Smirnov ini saya memilihnya di sini ya. Ya. Mana ya? Ini ya. Nah, ini. Saya menggunakan ini ya. Nah, ini. Nah, di sini juga bisa langsung ini ya. Dua ini ya. Seperti itu. Nah, ini Shapiro Wilk-nya. Nah, ini nilainya yang saya dapat ya. Nah, ini yang tadi ya. Bahwa Shapiro Wilk ternyata dengan data yang sama ya. Dengan data yang sama. Ini ton ya. Ton. Ternyata tadi ya. Ya, ada perbedaan tadi ya. Nah, ini dia katakan lebih besar, ini dikatakan lebih kecil ya. Ada perbedaan. Nah, ini padahal ada beberapa argumentasi ya data yang kecil menggunakan Shapiro Wilk ya. Nah, inilah hal-hal yang perlu adik sikapi karena tadi ya data kilogram kita konversi dulu ke ton baru kita olah. Nah, ini ya. Nah, ini adalah ya imajinasi adik-adik, pengetahuan adik-adik untuk menghindar pengolahan data kita ya. Apakah kita pakai kilogram atau ton? Kita pakai rupiah atau kita buat persentase data itu ya, seperti itu. Nah, ini mempengaruhi beberapa koefisien ya, seperti itu. Oke. Nah, itu yang terkait beberapa hal yang data yang kita sudah lihat ya. Nah, berikutnya untuk yang multi-call ya. Yang untuk multi-call. Sabar ya. Untuk yang multi-call ada nih. Sabar. Sabar ya. Buka JSP dulu. Nah, ini. Mana sih? Screen. Oke. Ini sudah kelihatan ini. Sudah Sudah, kelihatan? Bapak. Oke. Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Nah, ini ya. Nah, ini yang tadi multikoliniaritas tadi ya. Kita pakai VIF atau yang tadi matris korelasi. Nah, untuk memunculkan VIF, saya menggunakan linearita model ya, regresi linear berganda. Nah, saya ngekliknya di sini ya. Ngekliknya di sini. Ya, regresi ini ya. Nah, di sini ada dua, klasikal dan Bayesian. Nah, inilah kelebihan-kelebihan dari JSP. Dalam satu tools dia memunculkan kategorisasi alat uji, ya. Kategorisasi alat uji. Oke. Nah, di sini saya menggunakan ini ya, linearitas regresi. Itu siapakah itu? Oke. Nah, ini ya, saya menggunakan ini ya. Nah, hasilnya ini ya. Hasilnya ini. Kita lihatnya di mana? Bentar ya. Banyak sekali yang di koefisien belum keluar ya, nilainya belum keluar, sabar ya. Sabar.
Oke, model ya. Statistik. Nah, ini ya. Itu siapakah itu bersiswa itu? Elektronik Bapak. Padam saya suaranya. Pasti keluar betul sakit kalau mesin ini. Oke. Nah, ini ya. Tadi belum keluar ya. Nah, untuk mengeluarkan angka ini kan tadi di sini kita perhatikan di sini ya. Kita perhatikan di tabel ini ya. Jadi ini kan tadi belum keluar ya. Hanya nilai p-value dengan koefisien regresinya. Nah, kita ngekliknya di sini ya. Nanti kalau ada waktu, kita bisa olah data ini ya. Lebih jauh kita memahami data ini. Namun di sini hanya wacana ya. Nah, kita ngeklik di sini. Sabar dia proses dulu. Biasanya cepat kok. Sabar ya. Nah, ini berat juga ya. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini ya. Nah, ini yang tadi kita bandingkan ya. Nilai ini. Ya. Ini kita harapkan lebih kecil ya tadi ya kepatutannya ya. Nah, ini. Nah, ini yang kita analisis tadi di PowerPoint di PowerPoint terkait dengan perbandingan antara toleransi dengan V ya. Nah, sedangkan untuk alat uji yang kedua ya, alat uji yang kedua kan matriks korelasi. Yang ini ya, matriks korelasi. Nah, ini dapatnya dari mana tabel ini ya? Tabel ini dari mana? Saya menggunakan di sini sama ya, menggunakan regresi terus korelasi ya. Nah, ini ya, seperti itu. Halnya sama ya. Halnya sama. Nah, ini kita bisa dapat langsung ini. Ini kita bisa dapat ini langsung angkanya ini. Ya. Hal yang sama tadi bahwa tidak ada nilai yang di atas 90 ya. Di atas 90. Semuanya nilai korelasi antar variabel itu ratanya di bawah 90. Sehingga kita bisa katakan bahwa berdasarkan matriks korelasi bahwa data yang kita olah ini ya, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan juga sebenarnya kinerja ya variabel ini lolos dari apa yang kita sebut multikolonialitas ya. Namun yang paling penting sebenarnya ini ya, ini ketiga ini karena nomor urut 2, 3, dan 4 ini adalah variabel bebas ya atau variabel independen. Nah, sehingga variabel ini tidak boleh saling berkorelasi. Nah, sehingga berdasarkan kepatutan ini ya, kepatutan ini tidak boleh lebih dari 90. Ternyata hasilnya kan ini kan tidak ada yang besar sekali ya. Seperti itu. Sehingga kita bisa katakan bahwa data ini dia tidak mengandung multikolinialitas ya. Seperti itu. Mudah saja kok adik-adik sebenarnya dalam menggunakan beberapa sebenarnya begini, pakai alat itu mudah ya. Yang penting kita tahu bagaimana cara membacanya ya. Kita bagaimana tahu cara membacanya ya. Itu saja yang mungkin paling penting ya. Nah, di sini misalnya kayak tadi ya. Misalnya kita memunculkan box plot misalnya. Tadi yang data data uang ya, yang tadi yang banyak outliernya. Nah, misalnya box plot ya. Nah, kita tinggal ngeklik di sini ya. Nah, ini. Bentar ya. Nah, ini. Kita bisa langsung di sini ya ngeklik ini, distribution plot ini ya. Nah, ini yang mungkin beberapa hal ya.
beberapa hal yang dalam satu inilah yang sebenarnya menurut hemat saya sedikit mudah ya, sedikit mudah kalau kita menggunakan GSP. Nah, ini kalau ada waktu nanti kita bisa apa ya, simulasi ini ya lebih jauh. Nah, di sini kita coba munculkan elemen box plotnya. Nah, ini ya. Ini yang tadi saya maksudkan ya, bahwa ada data yang ada data yang di atas rata-rata min ini ya, nilai 18 ini. Nilai 8. Nah, nilai 18 ini yang tadi saya maksud, kita langsung koreksi ya, nomor urut 18. Nah, ini nilai ini yang kita harus perbaiki ya, atau standarisasi data baris 16 ini ya, baris 16 ini. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal gitu ya. Sabar ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini yang kita bisa lihat dari data transparansi blogspotnya seperti ini ya. Nah, ternyata ada data yang satu titik ini. Nah, data ini kan dalam artian kan di atas ya, di atas min ya. Di atas min, outlier ini. Nah, jadi kalau datanya ada di sini, ini juga outlier dari segi rata-rata bawah ya, min yang di bawah ya. Ini kan 25% di bawah ya, kalau tidak salah itu. Ini 95% di atas. Nah, ini mediannya ini. Mediannya. Ini kuartil pertama ini ya. Kuartil kedua, kuartil ketiga ini ya. Nah, itu adik-adik mungkin sudah jam berapa? 2.18. Mungkin itu adik-adik beberapa hal yang kakak bisa bagi. Yang pertama terkait alat ini ya, GISP ini ya, GISP ini bahwa penggunaannya agak mudah. Nah, mungkin nanti kalau adik-adik mau kita bisa lebih satu hari kita bisa simulasi ya. Kalau online begini agak ribet juga ya. Bukan ribet apa, agak bagaimana kita interaksi agak kurang ya. Seperti itu. Kalau kita tatap muka kita bisa interaksi ya. Namun di sini saya hanya memberikan wacana ya bagaimana berbagai alat kita bisa keluarkan ya. Nanti juga kalau nanti juga saya bisa bikin materi tentang apa istilahnya penggunaan Gretel ya. Penggunaan Gretel. Nah, di sini mungkin saya simulasi sekilas saja ya. Sekilas saja ya. 5 menit lagi. Mana ya Gretel? Nah, ini saya rasa ini Pak Yundi agak suka ini. Agak suka dengan aplikasi ini. Sudah kelihatan ini Gretel ini. Sudah kelihatan? Adik-adik? Sudah Bapak, sudah kelihatan. Oke. Nah, ini ya sekilas saja ya. Sekilas saja. Nah, ini kita bisa lihat ini datanya ya. Sabar ya, saya punya data di mana Toshiba. Mana my dokumenku? Ini ya. Oh, dokumen ada ini. Universitas Cendrawasih ya. Terus pendidikan dan pengajaran ekonometriknya. JSP. Nggak ada datanya. Nggak ada datanya. Bentar ya. Ini kan data ekonometrik. JSP. Lupa. Oh, sabar ya. Oh, materi kuliah bodohnya di ekonometrik. Nah, ini kita coba normalitas. Oke. Yes, cross section for play. Nah, ini ya. Coba. Nah, enaknya di sini ya, enaknya di sini misalnya produksi kilo. Nah, kita tinggal klik kanan display value. Nah, ini kita bisa dapat. Nah, kita tinggal ngeklik di sini. Nah, kita dapat tadi ya blogspotnya seperti apa ya.
Nah, di sini sebenarnya beberapa hal yang kita bisa dapat. Nah, kalau misalnya mau lihat beberapa misalnya normalitasnya, nah kita tinggal ngeklik aja, ngeklik variabel normalitas tes. Nah, ini kita dapat ini langsung Shapiro-Wilk, ya seperti itu. Nah, ini di sini banyak juga ya. Tapi nanti kita bisa gunakan beberapa hal ya, beberapa alat. Nah, di sini juga ada regresi ya, OLS ini ya. Misalnya dependennya produksi misalnya ya. Kenapa nggak mau masuk gitu? Kok agak aneh-aneh ya? Penggunaan data ininya saya apa ya? Kabar ya. Kenapa dia tidak bisa masuk? Harusnya bisa ya. Oke. Biaya. Sorry. Oke. Nah, ini ya. Kita dapat ya. Kita dapat koefisien regresinya. Lalu dapat ini ya. Nah, ini biaya pupuk ini 80 pengaruhnya positif, tapi dia tidak signifikan ini 0,66 ya. 0,66. Sayangnya juga nilainya kecil sekali ya. Nilainya kecil sekali. Nah, ini kita bisa langsung juga melakukan tes ya. Beberapa tes. Misalnya normalitas. Nah, ini. Nah, ini ya. Menurut hemat saya banyak sebenarnya kita bisa simulasi ya. Namun begitu adik-adik ya. Menurut hemat saya begini. Cara belajarnya begini. Adik-adik belajar normalitas untuk kiplot saja. Normalitas misalnya begini ya. Ya. Kalau saya cara belajar saya mandiri seperti ini. Misalnya saya ada aplikasi Gretel ini, ada JISP. Ini dua aplikasi. Nah, saya ingin belajar dua aplikasi ini, tapi satu-satu. Yang pertama saya ingin belajar normalitas. Ya, normalitas. Tapi untuk alat uji kiplot. Satu ini aja. Tapi satu ini saya uji berdasarkan dua alat. Nah, kalau saya sudah agak pandai, baru saya pindah ke yang lain. Ya, terus pindah lagi misalnya kayak tadi Shapiro-Wilk dan lain-lain, atau tidak ke matriks korelasi. Jadi satu koefisien ini bisa uji ya. Misalnya Gretel, JSP, terus SPSS, EFUSE ya, EFUSE, Tata misalnya, atau tidak apa lagi ya, RStudio ya, dan lain-lain. Jadi satu alat uji, misalnya kiplot, adik-adik keluarkan dari berbagai alat. Itu bisa cara belajar begitu. Atau concern ke satu alat, belajar semua hal. Seperti itu bisa. Ya, untuk bagaimana tadi ya, bagaimana tadi adik-adik bisa melakukan verifikasi tadi ya. Verifikasi terkait kompleksitas ekonomi. Ya. Oke, mungkin itu adik-adik ya. Sekilas saja beberapa simulasi ya. Untuk Gretel ini nanti saya coba buat lagi dan kita materi biar enak ya, baru kita belajar lagi sama-sama. Oke, sampai di situ mungkin ada yang mau bertanya? Ya, Izin Bapak mau diskusi sebentar sekaligus konfirmasi Bapak. oke. Oh ya, izin Bapak, saya Rahel dengan Fabiola Valencia, Muhammad Adi sama Muhammad Iqbal. Kita berempat itu ada kontrak ekonometrika, tapi kita ambilnya jalur online Bapak karena di semester 5 ini kami berempat ada ikut pertukaran mahasiswa di Institut Pertanian Bogor 1 semester. Jadi untuk mata kuliah ini kita online dan sejauh ini waktu sama Bapak Yundi itu kan Bapak Yundi full offline di kampus dan itu Ya, tuh kami tidak bisa mengikuti. Jadi sempat waktu awal-awal masuk semester 5 itu tuh kita baru 1 kali pertemuan saja dengan Bapak Yundi via online. Itu juga tuh gabung dengan anak-anak Ekbang ekstensi 21. Selebihnya itu sudah tidak Zoom lagi sampai hari ini ketemu Bapak untuk Zoom. Terus oke, tugas itu tuh kita karena tidak ikut offline di kampus, jadi kita alihkan ke tugas pengganti gitu. Itu aja sih Bapak. oke. Penggantian Aman. dosen. Sukses adikku, sukses kalian yang ada di sana. Jaga diri, hati-hati bergaul di sana.
lakukan hal yang terbaik, pulang kembali ke orang tua baik-baik ya. Sukses adik, itu aman. Bagi saya yang penting nama-nama nanti ketua kelas SMS, saya pastikan aman ya. Apalagi kalian di IPB. Oh itu langsung itu. Saya saja kadang suka belajar di IPB tentang ekonometrik. Mumpung kalian di sana harusnya bisa langsung belajar ke statistikanya itu. Bagus itu kalau di IPB. Ya, sukses adik ya. Tidak jadi masalah. Nanti ketua kelas nanti info nama-nama kalian itu ya. Karena kan ada edaran juga dari jurusan terkait kita punya mahasiswa yang sedang melakukan hal baik ya. Tidak jadi masalah, Dik. Terima kasih. Oke Bapak, terima kasih. Izin Oke. keluar Bapak, soalnya jam 1 kita Oke. juga udah kelas jadi. Gas kan? Oke, makasih Oke. Bapak. Oke. Dadah guys. Oke, mungkin ada yang teman-teman yang lain. Nah, kita sudah 2:30. Kalau tidak ada, mungkin beberapa hal mungkin ya yang kakak bisa bagi ya. Tidak ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Oke. Mungkin itu adik-adik ya. Beberapa hal yang kakak bisa bagi ya. Mungkin sedikit dengan keterbatasan kakak, tapi ya itulah beberapa hal yang saya paham yang saya bisa bagi. Tergantung adik-adik mau bertanya, itu beberapa hal saya akan kasih ya. Tapi sebatas ini saya akan kasih itu. Kalau ada kurang-kurang, mohon dimaafkan ya. Oke, mungkin seperti itu. Bapak, Oke, izin Bapak, Juli. izin Nah, Bapak. Mengenai absen itu Bapak yang absen kan atau bagaimana Bapak? absensi, sabar ya. 1, 2. Sudah aman kok. Aman. Nanti urusan saya. Bapak. Ya. Oke, mungkin begitu adik-adik ya. Selamat sore kakak, mohon maaf kalau ada kurang-kurang, tapi itulah kemampuan saya. Semoga bisa menambah kasana keilmuan untuk adik-adik. Selamat sore semua. Sore Bapak. Sore Bapak. Siap.